Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pemanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penato Jimmy Situmorang. Kegiatan doa 10 hari menjelang Pentakosta. Rangkaian kegiatan doa 10 hari menjelang Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei, yaitu besok, sampai dengan 7 Juni 2025, pukul 19, yaitu jam 7 malam. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam rangkaian kegiatan doa tersebut. Jadwal kegiatan doa 10 hari bisa Bapak Ibu dibaca dalam warta ya. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta, ibadah syukur tahunan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 9, umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan berupa celengan atau amplop persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkannya dari sekarang. Sekian warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, Kristus telah bangkit. Yesus pun naik ke surga dan akan datang kembali bagi kita semua. Saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Silakan duduk. Halo semua. Wah, tidak terasa sudah 6 minggu kita merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berarti Yesus meninggalkan kita. Apakah dunia ini kosong tanpa ada Tuhan karena Yesus naik ke surga? Sebenarnya mungkin gak ya kita berpisah dari Allah? Dengan Yesus naik ke surga, apakah kita tetap bisa berhubungan dengan Allah? Yuk mari kita renungkan nanti dalam khotbah. Kita muji Tuhan dari di atas bukit yang sepi. Atas bukit yang sepi.
Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami menghayati akan kenaikan Engkau ke sorga, yang sesungguhnya itu bukanlah perpisahan, melainkan sebuah momen di mana Engkau dimuliakan, dan juga di mana ketika Engkau dimuliakan, kami diutus Tuhan untuk bisa mewartakan segala kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menyertai kami, sehingga apa yang kami baca ini bisa kami mengerti dan juga dapat kami lakukan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah Bapa Surgawi kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 47 secara berbalasan. Diringi suara kenamin haleluya.
Bacaan kedua menurut Efesus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama, kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal 24 ayat 44 hingga yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita berjumpa lagi dengan saya di sini, ya. Udah lama juga kita nggak berjumpa ya, Bapak Ibu ya. Ya, tema kita hari ini adalah membuat utuh dan tidak, ya, dan jelas, ya. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, dalam kita menghayati firman Tuhan, kira-kira kita bisa selalu ngerti gak sih tentang apa yang disampaikan? Kalau kita mengakui secara jujur, kadang kita juga sulit untuk mengerti, ya. Butuh usaha yang ekstra untuk bisa mengkaitkan antara pesan firman Tuhan dengan kehidupan kita, ya. Dan apa yang harus dibuat utuh dan apa yang harus dibuat jelas di sini. Nah, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita
mengalami kesulitan di dalam melihat, apa yang kita cari? Kacamata ya, atau kaca pembesar ya. Kalau kita ingin melihat jauh, kita membutuhkan teropong ya. Kalau kita ingin melihat benda-benda yang sangat kecil, mikroskopik ya, ya kita membutuhkan mikroskop ya, untuk membantu kita dalam membaca. Sebetulnya fungsi alat-alat ini adalah untuk membantu kita fokus, dan benda yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi lain halnya kalau kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami kesulitan untuk melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau kita melihat konteks dari murid-murid Tuhan, ketika Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri, ternyata murid-murid tidak serta-merta memiliki tujuan atau mengerti akan maksud dari penampakan Tuhan Yesus. Mereka bahkan seperti kehilangan arah, ya. Seperti orang yang terjebak di dalam kabut. Bapak Ibu tahu kabut ya? Kabut itu awan yang turun ke bumi, orang bilang seperti itu ya. Nah, biasanya kabut itu adalah awan yang menutupi pandangan kita, jarak kita jadi pendek gitu ya. Biasanya kalau kita terjebak kabut, kita justru tidak boleh memakai lampu yang biasa ya. Karena kalau pakai lampu yang biasa justru malah akan memantulkan cahaya lampu itu, tetap saja ya tidak mengakibatkan penglihatan kita lebih baik ya. Nah, kalau kita terjebak di sebuah kabut ya, tentu kita harus tenang. Kita harus menyalakan lampu kabut, kita jalan perlahan-lahan, kita tidak lebih baik berhenti kalaupun kita tidak tahu medannya. Karena jarak pandang kita menjadi pendek. Nah, tapi lain halnya Bapak Ibu dan Saudara kalau yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka kehilangan atau masih mereka-reka ya, masih berusaha memahami, mencerna mengenai kebangkitan Yesus. Mereka sempat kehilangan arah, mereka sempat frustasi. Ya, mereka tidak dapat melihat apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Ya. Jadi mirip ketika seseorang terjebak dalam sebuah kabut. Ya. Tidak tahu apa yang dilakukannya. Kabut itu harus diangkat terlebih dahulu, harus hilang terlebih dahulu. Oh, baru tahu di depannya nih ada apa sih? Gitu ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus di sini tidak meninggalkan para murid, ya. Tetapi apa yang dilakukannya? Mereka dilawat oleh Tuhan Yesus. Mereka diberikan pengertian, mereka dibukakan pikiran mereka akan kebenaran kitab suci. Mereka dikasih pemahaman lagi tentang Mesias, tentang tugas mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah pentingnya kenapa kita harus melawat. Gereja itu, pelawatan itu penting. Apa tujuan melawat Bapak Ibu? Bukan cuma bentuk kepedulian kita, tapi melawat itu adalah sebuah upaya kita sebagai gereja untuk melakukan encouragement dan empowerment. Wah, apa itu? Encouragement itu maksudnya memberi semangat gitu ya. Empowerment itu memberi kekuatan, ada pengarahan-pengarahan, ya, ada dukungan-dukungan yang kita berikan. Karena orang-orang yang kita lawat ini belum tentu mempunyai daya untuk bisa menentukan apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Ya. Apalagi misalkan yang dilawat itu orang-orang yang mengalami penyakit keras, atau yang mengalami pergumulan yang hebat, ya, yang belum pernah orang lain alami, atau yang orang lain jarang alami. Tentu mereka membutuhkan pendampingan kita sebagai teman sepelayanan. Ada penguatan, ada pemberian semangat, pengharapan di dalam pelawatan itu. Makanya pelawatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh gereja.
Karena Yesus sendiri melawat para muridnya. Bahkan ketika Yesus akan naik ke sorga, Yesus mempersiapkan para muridnya. Dia ingin mengembalikan pemahaman mereka tentang siapa mereka. Kalau kita melihat pemanggilan dari para murid, Bapak Ibu dan Saudara, siapa sih identitas para murid ini? Apa tugas panggilannya? Ada yang masih ingat? Ketika dipanggil, Yesus ngomong apa? Kamu akan kujadikan apa, Pak? Apa Bu Jenny? Penjala manusia. Ya. Ternyata Tuhan Yesus masih dan selalu fokus kepada tujuan itu. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, pergumulan kita yang berat, yang penuh dengan ketidakpastian, itu mengaburkan fokus tujuan kita. Siapa identitas kita? Ya. Kita sebagai murid Tuhan dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Ya. Menjadi pemberita Injil. Ya. Jadi sama seperti orang yang berada dalam kabut itu, Yesus itu menghilangkan kabutnya. Ya. Dia membuat pemahaman para murid ini menjadi utuh, ya. Utuh kembali, supaya mereka tahu siapa mereka. Ya. Kita yang adalah murid-murid Tuhan juga, kita juga punya tugas untuk menjadi penjala manusia. Apa sih yang dimaksud dengan penjala manusia? Ya. Penjala manusia adalah orang-orang yang mampu mengungkapkan kebenaran, memperkenalkan kasih Allah, ya, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar. Tentu teladan itu diteladankan dari Tuhan Yesus. Ya. Dan juga makna yang lain dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah perpisahan. Ya. Bukanlah perpisahan seperti, ya, kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Bukan perpisahan yang selamanya, tetapi perpisahan sementara, ya. Artinya kita sementara tidak bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kembali ke sorga. Justru yang harus kita soroti di sini adalah peristiwa kenaikan adalah sebuah pemberian tongkat estafet. Ya, Bapak Ibu tahu tongkat estafet? Ya, lari estafet tahu ya? Itu biasanya dilakukan 3 atau 4 orang, gitu ya. Itu dalam rute sejauh tertentu, ya. Nah, kelompok ini yang menang adalah mereka yang bisa melewati garis finish sambil membawa tongkat estafet. Setiap berapa jarak tertentu, tongkat itu diberikan ke sesama teman grup, ya, melanjutkan lari tersebut hingga mencapai garis finish. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara, karya keselamatan itu belum selesai. Ya. Kalau karya penebusan, penyaliban Tuhan Yesus, ya, di kayu salib, kebangkitan itu memang sudah selesai. Tetapi karya penyelamatan manusia masih belum selesai. Selesainya nanti kalau kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu menunjukkan para murid ini diberikan tongkat estafet. Kita sebagai gereja diberikan kepercayaan untuk melanjutkan apa yang sudah Yesus bangun. Kerajaan Allah yang sudah disampaikan itu harus kita lanjutkan. Kebenaran itu harus kita teruskan. Berkat Tuhan harus kita salurkan melalui segenap perjuangan kehidupan kita. Apakah mudah? Tentu tidak, ya. Tetapi kita jangan khawatir Bapak Ibu dan Saudara, karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu juga akan mengawali peristiwa yang lain, yaitu turunnya Roh Kudus. Nanti 8 Juni ya, Pentakosta, ya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Nanti setelah ini ada 10 hari doa, ya.
menghayati di mana para murid ini menantikan Roh Kudus. Jadi memang di sini kita melihat bahwa sebelum diutus para murid Bapak Ibu itu dibekali benar-benar gitu ya. Jadi ibarat kita ini kalau mau berkemah di hutan gitu ya, kita ini dibekali gitu ya. Bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana mencari makanan, bagaimana mencari air, bagaimana mendirikan tenda, bagaimana kita bisa mengerti keadaan hutan dan lain sebagainya. Nah, para murid ini juga dibekali luar biasa oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang bekal yang paling penting adalah ada dalam Efesus tadi. Pengertian akan kemuliaan Kristus. Nah, pengertian ini yang kita harus miliki. Kita harus minta kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikannya kepada kita semua. Karena saudara, di dalam dunia ini terlalu banyak nilai, terlalu banyak makna-makna yang beredar di sekeliling kita. Media sosial itu seringkali hanya membingungkan ya. Kita yang main TikTok pasti bingung. Di sini pada main TikTok gak? Suka ya kita TikTok ya. TikTok itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah banyak informasi yang bisa kita cari ya. Atau ChatGPT ya. ChatGPT itu seperti apa? Kecerdasan buatan. Jadi kita seperti punya teman ngobrol, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya apa aja di ChatGPT. Misalkan apa pengertian dari ini, itu keluar ya di ChatGPT. ChatGPT ini ternyata lebih canggih daripada Google ya, asisten ya. Karena dia secara global dia mencarikan, dia langsung merumuskan apa yang jawaban yang kita cari. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, terlepas daripada itu semua, seringkali media sosial ini juga membuat kita bingung. Mana sih kebenaran yang harus kita lakukan? Mana kebenaran yang sebetulnya terjadi nyata dalam kehidupan kita? Tetapi kita umat percaya, janganlah kita terlarut dalam ketidakpastian seperti itu. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah yang pasti ya. Yang pasti ya dan amin di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan itu sudah utuh, sudah jelas ya, bahwa kita semua dipanggil sebagai penjala manusia. Kita semua adalah utusan-utusan Tuhan yang meneruskan estafet gereja-gereja yang akan menyalurkan berkat dari Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita mau menerima peran sebagai penjala manusia itu ya, sebagai utusan Tuhan itu. Karena banyak orang Kristen yang tidak mau menerima. Mereka menyangkal, buat apa sih memberitakan Injil, tidak menguntungkan bagi saya. Memberitakan Injil itu sulit. Harus hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, itu sulit. Lebih baik menjadi orang yang tidak benar, lebih sukses, lebih kaya, lebih prospek hidupnya cerah ya, jabatan mudah ya. Seringkali hidup di dalam kebenaran itu menjadi sebuah pergumulan. Apalagi hidup di tengah ketidakpastian saat ini Bapak Ibu. Itu menjadi tantangan yang begitu berat bagi kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu dan Saudara, marilah di tengah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini kita kembali menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mulia. Dia terangkat ke sorga itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mulia. Kalau tanpa kemuliaan, Tuhan Yesus bukanlah Allah yang mulia. Dia tidak mungkin bisa naik ke sorga kalau dia tidak mulia. Dan dengan kemuliaan itu dia berjanji akan menyertai kita.
Dia berjanji akan selalu mendukung kita bagaimanapun caranya. Dia juga akan berjanji akan selalu mendampingi kita, menguatkan kita, empowerment kita, encouragement kita. Jadi yang penting adalah ada kemauan untuk melangkah, ada kemauan untuk ikut serta. Pelayanan itu sebetulnya hanya membutuhkan niat, membutuhkan tekad. Kalau masalah kemampuan itu bisa berkembang kemudian. Kita lihat ini rekan-rekan penatua ini awalnya grogi juga ya. Di dalam melayani, di dalam memimpin ibadah, awalnya ya seperti kita Bapak Ibu. Grogi, wah ini harus gimana nih ya. Tadi salah ngomong apa enggak nih gitu ya. Pergumulan seperti itu tuh ada ya. Semua pelayan mengalami suatu fase di mana dia bimbang. Dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Tetapi karena percaya kepada pimpinan Tuhan, ya lama-kelamaan ya biasa juga. Lama-kelamaan bisa juga gitu ya. Lama-kelamaan dimampukan Tuhan untuk bisa melakukan pelayanan itu dengan baik. Ya sama seperti pelayanan firman ini ya. Memang butuh tekad untuk belajar. Tetapi pada awal-awal saya berkhotbah dulu ya, itu saya nggak sadar kalau dasi saya miring. Karena saking groginya ya, saking groginya dasi miring nggak tahu gitu ya. Dan juga ngomongnya pasti belepotan gitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, marilah di tengah kenaikan Tuhan Yesus ini kita semakin sukacita, sama seperti para murid yang ketika mereka menunggu di Yerusalem, mereka mempercayai bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Memang Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus itu ada dekat kita. Kita sering kali membayangkan surga itu jauh di atas, mungkin di luar multiverse ya, di luar alam semesta. Padahal sebetulnya surga itu hanya beda dimensi. Sama seperti neraka juga hanya beda dimensi. Itu dimensi yang lain. Dan sebetulnya Allah itu tidak dibatasi oleh dimensi. Dia hanya sejauh doa. Dia melihat kita sekarang. Dia memperhatikan kita sekarang. Dia mendengar kita sekarang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau punya pergumulan, bawalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Dia. Mintalah bimbingannya, mintalah kekuatannya. Saya percaya masalah-masalah yang kita hadapi akan bisa diselesaikan bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengundang jemaat bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Ukimenes sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, di masa-masa ini kami bersyukur karena kami telah kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah penjala-penjala manusia yang dipanggil, diutus Tuhan untuk senantiasa mengabarkan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa memainkan peran itu dengan baik. Kami merasa terhormat, kami merasa terharu karena kami dilibatkan oleh Tuhan di dalam karya keselamatan. Kami adalah agen-agen penyelamatan Tuhan, di mana kami memberitakan cahaya-cahaya kasih di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan juga kecemaran ini ya Bapa. Saat ini juga ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mendoakan ya Tuhan untuk pelayanan Majelis Jemaat Bapel dan juga program jemaat di GKI Pamanukan ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap ibadah, setiap pelayanan yang terjadi di tempat ini ya Bapa. Biarlah yang sudah terlaksana maupun yang akan kami laksanakan, biarlah itu menjadi sebuah sarana untuk kami bertumbuh. Kami bisa semakin mengenali dan menghidupi identitas kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus, di mana kami dimampukan Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan juga memberitakan kasih karya Allah di tengah kehidupan kami. Kau juga memberkati Tuhan untuk segenap majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis yang senantiasa melayani tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan hati yang penuh sukacita dan juga kesetiaan untuk bisa melayani dengan penuh kasih tulus, semata-mata untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ya Tuhan juga mendoakan untuk pergumulan setiap kami ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami yang punya pergumulan dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, kehidupan di masyarakat maupun kehidupan rohani kami Tuhan. Ya Allah Bapa, sertai kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke sorga, dunia ini tidak hampa. Engkau selalu senantiasa menyertai kehidupan kami di dunia ini. Meskipun terbentang jarak yang sangat jauh, tetapi itu tidak menghalangi kuasa-Mu Tuhan di dalam menjangkau setiap kehidupan kami semua. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengatasi segala pergumulan kami, yang seringkali Tuhan dalam pergumulan kami kehilangan arah, kami tersesat, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi bila Tuhan Engkau yang menolong kami dengan hikmat, sehingga kami bisa memiliki pengertian yang utuh dan jelas bagaimana kami seharusnya bersikap, langkah mana yang harus kami ambil di dalam kami mengatasi segala pergumulan-pergumulan kami ini. Kami Tuhan juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa di tempat kami tinggal, berkarya dan hidup ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami yang saat ini diliputi berbagai masalah perekonomian global yang masih terjadi. Dampak dari resesi yang masih terjadi sampai sekarang Tuhan, yang itu pasti memengaruhi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersatu dalam doa ya Bapa, kiranya Tuhan yang menyertai setiap pemimpin negara kami, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan bisa menggunakan segala peran yang dimilikinya untuk bisa memajukan dan juga mengembangkan negara kami, mengatasi segala setiap masalah yang ada di negara ini ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pergumulan kami, akan kebutuhan kami, akan pendeta Tuhan di jemaat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan, menghadirkan seorang pendeta yang terbaik ya Bapa bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Seorang pemimpin, seorang teladan, seorang pengajar, gembala yang betul-betul ingin melayani jemaat dengan pengabdian hidupnya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati prosesnya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menghadirkan dia untuk kami Tuhan, bersama-sama melayani dan juga bertumbuh imannya di jemaat ini ya Bapa. Tuhan juga kami berdoa untuk
setiap saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Walanda, untuk Bapak Daniel Siaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, anak Yoel, dan juga Bapak Palindungan Lumban Batu. Dan juga mungkin ada nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Engkau jamah mereka Tuhan, kami percaya dengan penuh kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan setiap jemaat kami yang sakit, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, sehingga mereka bisa semakin mempercayai Tuhan. Tuhan yang berbuat baik, merawat dan juga memulihkan mereka Tuhan dalam kasih dan juga kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah semua doa-doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan ya Bapa hanya dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian Lihatlah Cerahnya Fajar Pagi. Terima kasih atas setiap berkat-Mu, untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepada-Mu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan-Mu bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik, seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Haleluya, Kristus sudah bangkit. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga Tuhan Yesus yang senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, serta pimpinan dari Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk melakukan peran kita sebagai penjala manusia, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.